Baik, selamat pagi teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang arti penting dari sebuah perencanaan keperawatan. Pada kesempatan ini kita akan mulai membedakan ya, beda antara intervensi medis dan intervensi keperawatan itu bagaimana dan apa contohnya ya. Oke. Video pembelajaran pada kesempatan ini bertujuan untuk memahami terkait beda intervensi medis dan intervensi keperawatan dan mengetahui contoh real dari intervensi medis dan intervensi keperawatan. Baik, kita lihat satu persatu. Intervensi medis pastinya dibuat oleh tenaga medis, dokter atau dalam hal ini terkait dengan akreditasi penyebutannya adalah dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP. Pastinya intervensi medis dibuat berdasarkan diagnosis medis. Ya. Mengacu pada proses penyakit yang dialami pasien, patofisiologinya, itu yang menjadi acuan nanti intervensi itu ditetapkan oleh pihak medis. Berupa curing atau terapi. Seperti yang saya bilang tadi, akan diberikan beberapa obat atau tindakan kuratif oleh peresepan intervensi medis ini, sehingga berupa curing atau terapi. Kemudian pastinya dibuat oleh seorang dokter atau tenaga medis di sini, dalam hal ini adalah dokter penanggung jawab pelayanan. Lalu apa dan bagaimana intervensi keperawatan tersebut? Pertama, pasti dibuat seorang perawat profesional ya. Jika berbicara perawat profesional atau perawat profesi di sini, maka kaitannya nanti dengan perawat yang sudah layak untuk memberikan atau merencanakan asuhan. Jika di rumah sakit, biasanya disebut dengan perawat penanggung jawab asuhan atau PPJA. Berdasarkan diagnosis keperawatan, ya bedanya di sini. Jika medis berdasarkan diagnosis medis, intervensi keperawatan berdasarkan diagnosis keperawatan, yang mana kita tahu diagnosis keperawatan berdasarkan dari tanda gejala yang ditimbulkan oleh pasien atas dasar penyakit tertentu, sehingga apa yang akan kita perbuat berupa intervensi keperawatan harusnya mengacu pada tanda gejala yang dialami oleh pasien, ya, bukan apa yang menjadi penyebab atau proses penyakitnya, tapi tanda gejalanya. Nah, ini mengacu pada respon klien atau tanda gejala tadi. Ya, misalkan pasien kita mengalami panas, bukan kenapa panas itu terjadi yang akan diobati atau diterapi, tapi bagaimana respon panas yang tinggi yang dialami pasien itu bisa turun dengan intervensi keperawatan. Oke, berupa caring. Dalam hal ini asuhan keperawatan yang diberikan oleh seorang perawat. Pastinya atas dasar order perawat. Dalam hal ini order perawat penanggung jawab asuhan kepada perawat pelaksana di ruangan atau di klinik. Tadi sebagian pembeda antara intervensi medis dan intervensi keperawatan. Lalu bagaimana contohnya? Berikut contohnya, jika intervensi medis berbicara injeksi Novalgin 3x1 ampul via intravena karena pasien di sini mengalami nyeri yang dikeluhkannya. Namun berbicara tentang contoh intervensi keperawatan bukan berbicara tentang injeksi obat-obatan, tapi apa ya? Apa yang harus dilakukan berdasarkan respon yang dialami pasien. Nyeri, oke. Berarti seorang perawat harus mengkaji tingkat atau level nyeri yang dialami pasien. Kemudian kaji apa penyebab nyeri, bukan apa yang menyebabkan pasien sakit ya, tapi apa yang menyebabkan nyeri pada pasien. Kemudian kaji area nyeri, lokasinya. Kemudian kaji juga kualitas nyeri yang dialami, apakah terasa ditusuk-tusuk, ditekan,
atau disayat-sayat, itu yang harus dikaji. Kemudian kita mengajarkan bagaimana teknik distraksi, relaksasi pada pasien. Kemudian jika kita memang harus melakukan intervensi kolaborasi berupa suntikan atau injeksi Novalgin tadi, boleh dilakukan. Namun itu bukan intervensi perawatan secara mandiri, tapi intervensi kolaborasi. Ya. Kemudian yang jauh lebih penting dari itu adalah kita sebagai seorang perawat harus mengevaluasi efek dari pemberian obat tersebut. Misalkan setelah 30 menit, apa yang dialami pasien. Nah, itu tadi contoh dari intervensi medis dan intervensi keperawatan. Semoga video ini bisa membedakan di antara keduanya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video selanjutnya.